wabarakatuh, sobat. Cerita nyata kisah misteri kali ini saya akan beri judul Diajak Menikah oleh Siluman Ular Penunggu Sumur Pemandian. Kisah ini dialami Erwin, 25 tahun, tinggal di sebuah daerah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Erwin sehari-hari bekerja di sebuah pabrik yang jaraknya sekitar 80 km dari rumahnya. Karena pulang pergi kerjanya jaraknya jauh, Erwin ikut tinggal di rumah neneknya yang lokasi rumahnya dekat ke pabrik tempat kerjanya. Di rumah itu, Erwin tinggal berdua bersama neneknya, karena anak-anak neneknya sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri. Jadi Erwin tinggal di sana sekaligus menemani neneknya yang sudah sepuh. Bila musim kemarau tiba, air sungai cepat sekali mengering. Jadi untuk keperluan mandi atau mencuci, Erwin harus berjalan beberapa puluh meter dari rumah neneknya ke sebuah sumur mata air yang tidak jauh dari sebuah sungai kecil. Sumur itu cukup tua, mata airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Maka bila musim kemarau tiba, sumur itu pagi-pagi sudah penuh oleh orang-orang yang mengambil air memakai kompan, ember, dan lain-lain. Ada juga yang mencuci baju atau sekedar mandi. Tepat di atas sumur mata air itu, terdapat sebuah pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun. Akarnya sebagian menyembul di sela batu-batu dinding sumur. Daunnya rindang, sehingga di sekitar sumur itu, bila sedang panas terik matahari pun terasa teduh dan adem. Tapi bila hari sudah sore menjelang malam, pemandian itu sangat sepi. Mungkin karena ada pohon beringin besar di tempat itu, jadi auranya terasa sangat menyeramkan. Warga tidak ada yang berani mandi di sumur itu jika sore hari. Suatu ketika, Erwin pulang agak cepat dari tempat kerjanya. Dia merasa gerah dan berniat untuk mandi. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Erwin bergegas pergi ke sumur pemandian. Setiba di sana, Erwin langsung mencuci muka terlebih dahulu. Saat selesai mencuci muka, Erwin mencium wangi bunga cempaka begitu harum. Sejenak dia terdiam, mulai merasa takut, karena di situ tak ada pohon cempaka atau tanaman bunga lainnya. Bulu kuduk Erwin mulai berdiri. Erwin merasa ada hal ganjil di sekitar sumur itu. Saat sedang termenung ketakutan, tiba-tiba di belakangnya ada suara yang memanggilnya. Erwin, sedang apa kamu di sini sore-sore? Erwin kaget dan langsung menoleh ke belakang. Di belakangnya telah berdiri seorang wanita cantik tersenyum kepadanya. Perempuan cantik itu memakai pakaian serba hijau. Kain bawahannya hijau bermotif sisik ular, ke atasnya cuma pakai kemben saja. Setelah terdiam sejenak, Erwin memberanikan diri bertanya. Kamu siapa? Wanita itu menjawab, Aku Sekar Arum. Tempat tinggalku dekat sini. Kamu mau ikut denganku? Erwin menjawab, Kamu mau ajak aku kemana? Kamu aku akan ajak ke tempat tinggalku. Kamu mau menikah denganku? Kalau kamu mau, aku akan memberikan kamu kekayaan dan kamu gak usah capek-capek lagi mencari uang. Erwin lalu terdiam, bingung dengan ucapan wanita itu. Lalu dia berkata lagi kepada Erwin, Kamu tinggal santai saja di rumah. Asalkan mau melayaniku setiap malam Jumat Kliwon sebagai suami istri. lalu wanita itu memegang tangan Erwin, terus menuntunnya pergi dari tempat itu. Erwin mendengar banyak suara laki-laki yang memanggil-manggil namanya. Dia ingat itu suara paman dan keponakannya. Tapi dia tak bisa melihat mereka. Sementara wanita itu terus menuntun Erwin, dan tibalah mereka di sebuah taman di depan sebuah bangunan megah mirip istana. Kemudian mereka masuk ke dalam bangunan megah itu. Di kiri kanan jalan masuk, banyak prajurit yang berjaga. Dan tiba di ruang utama, ada singgasana terbuat dari logam berwarna emas.
Di sana duduk seorang lelaki parubaya memakai mahkota. Setelah tiba di hadapannya, orang itu bertanya kepada Erwin. Apakah kamu siap menjadi suami dari anakku, wahai manusia? Erwin memandangi laki-laki yang duduk di singgasana itu, dan Erwin kaget karena lelaki itu separuh badannya berupa ular sanca besar. Spontan Erwin mengucapkan astagfirullahaladzim 3 kali berturut-turut. Tiba-tiba semua jadi gelap. Orang-orang yang berpakaian aneh tadi semua hilang. Kemudian ada cahaya putih menerpa wajahnya. Lalu Erwin melihat di depannya ada sosok laki-laki mirip dirinya terbaring dan dikelilingi orang-orang yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Setelah dia amati, ternyata orang yang terbaring itu mirip dirinya. Perlahan, Erwin merasa tersedot ke dalam tubuh yang terbaring itu. Kemudian, semua terasa gelap. Erwin tak sadar lagi apa yang terjadi. Lantunan suara mengaji sayup sampai terdengar di telinga Erwin. Kemudian ada seorang yang menepuk-nepuk kedua belah pipinya, sambil memanggil-manggil namanya. Erwin, Erwin, bangunlah. Erwin terbangun, dia bingung, karena sekarang dia sudah berada di ruang tengah rumah neneknya. Erwin bertanya kepada ustadz tetangganya yang barusan menepuk-nepuk pipinya. Ustadz, apa yang terjadi? Ustadz itu bilang, Tadi kamu dibawa ke alam siluman ular. Karena anak Raja Siluman penunggu sumber pemandian itu menyukai kamu dan ingin menjadikan kamu suaminya. Untung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyelamatkanmu dari tipu daya mereka. Tadi jam 9 malam kamu ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai dekat sumber pemandian. Erwin bergidik mendengar penuturan Pak Ustadz. Dia pun kapok mandi sore-sore di sumur tersebut. Dan beberapa bulan kemudian, Erwin keluar dari tempat kerjanya. Dia memilih kerja di tempat kelahirannya di Pangandaran. Takut siluman ular itu masih mengejar